Yeah. 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 Menurut keyakinan dan budaya masing-masing, berdoa di belakang. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua begini? Alhamdulillah. Baik, ya, sehat dan saya belum cek kehadiran nih tadi di posisi WA saya ada satu orang yang sakit, sudah saya laporkan ke pengurus ya. Mudah-mudahan nanti ada surat menyusul. Pagi ini kita akan segera melakukan kegiatan namanya bersama-sama membuat keyakinan kelas. Coba sebelum saya memulai, ada yang tahu nggak arti keyakinan kelas? Kalau nggak tahu jadi apa biasanya? Google atau KBBI. Coba kamu besar bahasa Indonesia apa? Itu ada dua kata ya, keyakinan dan kelas. Ya, keyakinan dan kelas. Ini memang suatu hal yang baru juga bagi saya. Namun kayaknya sangat bagus bila diterapkan pada kegiatan kita di kelas. Ya, kita akan membuat semacam keyakinan kelas. Sudah ada yang ketemu? Coba, siapa yang mau coba? Jelasin, keyakinan kelas itu apa? Yang agak berat di sini, dijawab. Berkena azab. Jadi boleh. Jadi keyakinan kelas itu disiplin positif buat di kelas. Disiplin positif buat di kelas. Oke, paham jadi enggak? Coba terus dulu dong. Positif buat di kelas. Jadi kalau ada kata-kata positif berarti segala sesuatu yang baik yang akan dilaksanakan di kelas. Ada lagi yang punya arti yang lain? Ambil? Silakan ambil. Dari KBB atau dari mana sumbernya? Dari diri sendiri. Oke, silakan. Berdiri. Saya keyakinan kelas itu kegiatan positif buat kelas, tapi kayak mungkin kayak peraturan atau sila-sila yang bakal dikami. Iya, kayak peraturan atau sila-sila yang bisa diabaikan. Tadi itu ketika upacara kalian baru melakukan sebuah perjanjian yang diulang di setiap upacara. Apa yang kalian tadi lakukan? Siswa ya, ikrar ya. Ikrar di sini sebenarnya itu disiplin positif. Jadi SMA 12 itu sudah punya sebuah ikrar yang sifatnya universal dan itu sebenarnya kalau dilaksanakan dengan baik itu sangat luar biasa. Nah, hari ini kita akan mengambil konteks yang sama berkaitan dengan hal tersebut. Ini statement yang saya buat di awal ya. Kita di semester 1 pernah belajar kata peduli. Ternyata peduli saja tidak cukup. Perlu sebuah komitmen bersama. Ya, perlu komitmen bersama. Nah, di sini kalau saya mengatakan begini boleh nggak? Di kelas saya kita melakukan yang terbaik dan saling mendukung sambil belajar bersama. Jadi katanya saya buat sengaja memang tidak baku banget. Ada sambil, ada apa lagi? Di sini lah yang gampangnya di sini. Saling mendukung. Kira-kira kalian setuju tidak dengan kata ini? Jadi di kelas saya kita melakukan yang terbaik dan saling mendukung sambil belajar bersama.
Ada yang aneh nggak? Di kelas saya di sini Yang terbaiknya apa? Kita melakukan yang terbaik mungkin untuk diri kita sendiri, atau mungkin bersama dengan satu kelas ini kita melakukan yang terbaik. Terbaik di sini kan kalau disederhanakan, kalau misalkan di setiap kelas yang kalian ikuti di mata pelajaran, yang terbaik adalah ngapain gitu? Fokus ya, fokus, peduli, kemudian memahami, kemudian dapat ilmu, selesai ya. Kalau yang tidak terbaik, berarti tidak fokus, tidak peduli, tidak mau memahami, tidak mau dapat ilmu, selesai. Jadi terbaik di sini bisa, jadi kata-kata yang universal, bisa diterjemahkan sendiri. Baik untuk kelompok, baik juga untuk diri sendiri. Ini sengaja saya buat sangat umum. Kemudian sambil belajar bersama. Ya, setiap orang setiap hari itu sebenarnya sedang belajar, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dari masalah apa? Dari masalah yang ada di mata pelajaran maupun masalah sehari-hari. Itu kita sedang belajar. Dan kita sudah mendapatkan kasus-kasus luar biasa di semester 1, dan itu diharapkan menjadi pembelajaran, baik diri kita sendiri maupun untuk orang di sekitar kita. Itu pembelajaran yang sangat luar biasa. Baik yang mendapatkan kasus atau yang terkena kasus, itu juga pembelajaran yang sangat luar biasa. Di sini sambil belajar bersama, sehingga kita lebih respect lagi, lebih memahami lagi keadaan orang lain. Ya, jadi tidak hanya ada kita sendiri yang mau dipahami oleh orang lain, tapi kita juga harus memahami keadaan orang lain. Memang tidak semua orang yang pengen keadaannya diketahui. Ya, tidak semua orang. Bahkan ada yang menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Padahal dia sudah begini, tapi ini kok santai aja ya. Padahal dia sudah seperti apa. Ketika kita telusuri, ternyata dia sedang banyak masalah dan sebagainya. Hal-hal seperti ini harus kita pahami bersama. Jadi, ketika kita datang ke sekolah, kita dalam posisi netral. Netral di sini saling menghargai orang lain. Ini universal semua. Apa yang universal diajarkan oleh jurusan saya. Nah, hari ini kira-kira kalau tugas dulu apa ya? Saya ngisi deh. Saya ngajar. Jadi, apa lagi? Memberi ilmu. Kalau kalian maunya guru itu ngapain sih? Yang paling ideal? Bawa bimbing. Kalau plus wali kelas ya pasti ada yang memperhatikan, ada yang pedulinya, ada yang membimbingnya. Tapi dengan 40 orang mungkin nggak semua saya bisa perhatikan. Tidak. Jadi saya perhatikan kasus per kasus kan, kasus per kasus. Yang saya terlambat siapa, yang ini siapa. Tetapi ke depan, ya mungkin apabila saya jadi wali kelas lagi, saya akan berikan konferensi. Misalkan dalam waktu 1 minggu ada beberapa orang yang saya panggil untuk ngobrol, gitu. 1 orang face to face dan lain sebagainya. Tapi itu memakan banyak, sehingga yang saya pahami hanya yang bermasalah saja. Nah, mungkin ke depan bermasalah atau tidak akan mendapatkan perhatian. Minimal mengenal semuanya. Mungkin kalian iri, misalnya Pak, Bapak makin lama itu terus, saya itu baru kenal Bapak, mungkin gitu. Mungkin pernah terjadi seperti itu. Ya, jadi bisa nggak saya mengenal semua? Tidak bisa juga. Kecuali kita pernah melakukan event, kita pernah melakukan kegiatan bersama, itu pasti terjadi. Nah, kemudian murid tugasnya belajar. Lagi belajar. Maka cara
disakiti atau juga bukan tugasnya bukan disakiti. Kata apa rumah sakit? Bukan di rumah sakit. Juga ya. Nah kalau diisi kira-kira begini. Ini kalau diisi. Ya, kalau diisi guru mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan. Kamu bertanya, Kamu jangan rasis. ya ini kan hanya bayangan saya ini kalau nanti di sini ini masih banyak lagi dan memang merubah paradigma itu sulit. Keadaan di kelas ini saya ingin merubah paradigma. Paradigma itu apa sih? Coba buka di kamus saya. Paradigma. Dibahas apa lagi? Cara pandang. Seling bersuara. Apa sih? Demo? Apa tiga? Itu kan ada diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam pikir Jadi paradigma itu semacam cara pandang. Ya, cara pandang. Point of view. Kalau dulunya dia kaku, cara pandangnya maka dia akan tetap kaku seperti itu. Merubah kekakuannya seperti apa? Ya, dia harus merubah cara pandangnya. Jadi ini berdasarkan pengetahuan yang ada. Ada punya arti yang lain? Paradigma. Duduk sini. Coba tutup apa? Apa Ki? Boleh jawab ya nanti agak patut. Ada kami. Nama apa? Orang tahu pikir. Kerangka berpikir dan pola berpikir. Sekarang begini, kalau ada seseorang yang terbiasa, ini masalahnya kebiasaan. Kebiasaannya harus diubah tiba-tiba. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu saja. Apakah yang disebut dengan keyakinan kelas? Jadi kalau saya bisik ke KPBI, dia ada dua kata tadi, keyakinan dan kelas. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan agama ya. Tidak ada hubungannya dengan agama. Ya, apa yang kita yakini itu terjadi, ternyata bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini merubah paradigma. Ini, jadi keyakinan dan kelas. Ya, jadi keyakinan adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh. Bisa arti keduanya adalah kepastian dan ketentuan. Ya, kepastian dan ketentuan. Jadi ada sesuatu yang pasti yang kita sepakati bersama yang menjadi ketentuan bersama. Agak bisa dulu. Kepastian, ketentuan yang ada di tingkat kelas. Kalau ikrar tadi kepastian dan ketentuan di tingkat mana? Sekolah. Itu ikrar kita. Itu sebenarnya juga sebuah keyakinan yang diberikan di setiap kali upacara. Ya, kalau sekarang kita akan buat yang lebih sempit lagi, tapi universal untuk di kelas. Dan tidak memiliki kaitannya dengan kepercayaan dan dengan agama. Kamu lebih kepercayaan. Jadi di sini saya pilih. Jadi berupa kepastian atau ketentuan kelas. Berarti dengan demikian dapat dikatakan bahwa merumuskan keyakinan kelas artinya membuat rumusan tentang ketentuan. Saya pribadi hari ini sebenarnya kita melaksanakan keyakinan kelas yang mungkin hampir serupa dengan kontrak belajar. Namun kata-katanya tidak merujuk pada sesuatu yang negatif. Ya, kata-katanya tidak merujuk pada sesuatu yang negatif. Namun kalian bolehlah nanti kalian menulis satu pernyataan. Kalian pakai dulu kata negatif juga nggak apa-apa. Ya seperti tidak boleh negatif ya. Jangan. Ya, tidak, jangan itu masih boleh kalian tuliskan dulu. Tapi nanti kita akan mengubahnya menjadi kata-kata yang lebih positif dan ketika 40 orang menuliskan, nanti apa yang terjadi? Pas
diinginkan. Pasti banyak hal yang sama yang diinginkan. Idealnya semuanya kan pengen sesuatu yang baik. Idealnya semuanya pengen sesuatu yang baik. Tapi pada kegiatan ini saya pengen betul-betul kalian memikirkan apa sih yang keseharian ini yang harus diperbaiki di kelas kita. Ya kan? Kalau disiplin sudah pasti, ya kan? Saling menghargai sudah pasti, peduli juga sudah pasti. Tuliskan saja dulu. Kira-kira keyakinan kelas ini dapat melakukan komitmen bersama dan itu dapat menjadi kenyamanan kalian ketika besok kembali masuk ke kelas ini. Hari ini mungkin konfliknya masih banyak, tapi ketika kalian tuliskan itu, masalah-masalah itu sudah kalian tuangkan di sini, itu jadi bukti kepada sekolah bahwa kalian pengen berubah, kalian pengen suatu dunia yang ideal, kalian pengen datang ke sekolah itu mendapatkan suatu yang nyaman, ya kan? Yang kenyamanan, sehingga belajar jadi enak dan luar biasa. Lalu bagaimana kalau mereka yang melanggar keyakinan kelas? Ya sudah pasti ada aturannya nanti. Mungkin direstitusi, ya kan? Atau diberikan keyakinan yang lain bahwa kamu harus melakukan keyakinan kelas ini dengan lebih konsisten lagi. Kecuali keterlambatan, pasti ada orang-orang khusus yang harus berusaha sangat luar biasa untuk mengubah kebiasaan. Ya, baik. Jadi kalimat-kalimat positif itu bersifat universal. Universal seperti apa? Ini dikatakan dan saya kutip dari bukunya seorang CGP dan sekarang sudah menjadi guru gerak. Jadi bukunya Fornati Tusanti, dia katakan bahwa keyakinan kelas berupa pernyataan yang positif. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau kalian mau menulis yang negatif dulu, artinya menggunakan kata tidak, jangan, dan lain sebagainya. Ya, ini saya bagikan. Silakan sampai ini. Silakan ambil satu, lalu tuliskan. Kemudian kalau sudah selesai tuliskan, silakan boleh menempel. Ya. Ya, tidak perlu dicontoh aja, bisa langsung menuliskan. Kalian maunya kelas ini seperti apa sih? Karena sudah tahu ya, sudah meyakini secara utuh, sudah paham apa itu keyakinan kelas. Ternyata sama dengan peraturan kelas atau apa yang diinginkan oleh kelas kita menjadi manusia. Baik, silakan. Sekarang tahapnya kalian menuliskan.
kesopanan dan kebersihan lebih ditingkatkan lagi. Karena saya perhatikan masih banyak yang tidak menjaga kesopanan dan kebersihan di dalam lingkungan sekolah. Sayangnya ini anonim. Ya, yang dia inginkan apa? Yang dia inginkan apa? Kebersihan dan kesopanan. Silakan ditulis dulu, kebersihan dan kesopanan. Yang kedua, memperhatikan guru ketika sedang mengajar di kelas. Kalau perhatikan guru berarti apa? Tertib, peduli. Tertib bisa, hormat bisa, peduli bisa, tapi itu lebih kepada, kalau universalnya itu lebih kepada peduli ya. Menghargai teman-teman ketika sedang tampil di depan kelas, sama ya, peduli ya, peduli. Mengingatkan teman ketika ia berkata-kata kasar. Jadi ini saling mengingatkan, ya. Kemudian mengingatkan teman jika ia tidak ingat bahwa dia memiliki jadwal tiket di hari tertentu. Nah, ini lebih ke disiplin ya, peduli dan disiplin. Berikutnya apa nih? Aduh, ini tulisannya. Rijal ya Pak. Jadi, itu ke dokter. Jangan kata-kataan. Jangan kata-kata bapak. Bayu, kata-kataan dengan orang tua, maksudnya apa? Ini kayak anak SD ya, kata-kataan orang tua ya. Dewasa dalam bertindak. Saya nggak dewasa nih. Ya, dewasa dalam bertindak. Ya. Kemudian jangan berisik ketika apa nih, free class. Yang lain fleksibel ya. Jadi kemungkinannya lebih kepada sadar diri atau disiplin ya. Ya, memahami keadaan. Kemudian, nah ini udah mulai bernama nih. Dari Nadia, bersikap jujur, bersikap tenang, bersikap jujur, itu dari kejujuran ya. Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, saling menghargai dan tolong menolong, mengasihi teman. Ini lebih pertama nih, menghargai dan tolong menolong lebih besar ya. Kemudian membantu teman ketika mengalami kesulitan dalam mengalami pelajaran, jadi peduli teman ya, peduli. Kemudian menggunakan kata-kata sopan. Nah, ini muncul lagi nih. Kata-kata sopan ini apa ya? Kalau diuniversalkan ya, berusaha atau berkata-kata yang baik gitu ya, menghindari kata-kata tidak baik atau apabila berusaha bersama. Berikutnya, inspiration by Nadiwa. Beli sendal pakai kas. Berikutnya, selalu patuh sama kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Dalam kurung mematuhi kegiatan sekolah dalam kurung literasi dan tadarus. Saling care sama kondisi teman, berarti peduli. Sama-sama mengambil peran supaya kelas kondusif. Nah, ini dia. Ya, supaya kelas kondusif sama-sama mengambil
Will, paham sama keadaan dari situasi. Baik, berikutnya siapa nih? Terwasia. Tolong kalau piket yang benar. Masa iya mau cabut-cabutan dulu? Coba kira-kira rumusannya apa nih berkaitan dengan piket? Ya, berkaitan dengan piket. Dibuat keyakinan, ya, keyakinan bahwa mereka yang sering cabut-cabutan biar dia berubah dan siap untuk piket. Andrianto. Saat membaca utuhan, sebaiknya semua siswa beragama Muslim membaca dan mendengarkan keyakinan ayat suci. Yang pertama itu kesopanan dan kebersihan ditingkatkan. Terus yang kedua, peduli dan menghormati. Yang ketiga, jangan berkata kasar. Yang keempat, piket. Bentar dulu, itu masih pakai kata jangan tuh. Oh iya, piket piket itu ditingkatkan sama disiplin. Terus yang keempat, dewasa dalam bertindak dan berbicara. Yang kelima, sadar diri sendiri. Terus yang keenam, jujur dan tenang saat pelajaran, tolong menolong, membantu teman. Terus yang ketujuh, mematuhi kegiatan sekolah, literasi, tadarus dan lain-lain. Terus yang ke-8, masih sama saling peduli. Yang ke-9, mengambil peran masing-masing dan kondusif di kelas. Terus yang ke-9 masih sama piket. Piket ini paling banyak katanya. Ini nilainya. Terus habis itu yang ke-10, mematuhi kegiatan masih sama. Yang ke-11, saling menghargai. Yang ke-12, sholat tepat waktu. Yang ke-13, segera melakukan tugas tepat waktu. Yang ke-14, merespon dan peduli terhadap informasi yang diberikan. Terus yang ke-15, masih sama tertib dan tidak berisik. Yang ke-16, bermain dengan semua teman. Yang ke-17, toleransi beragama. Yang ke-18, solidaritas dan kekompakan satu sama lain. Baik, sekarang kita akan memilah ya. Memilah dari 40 keyakinan kelas ini. Yang pertama ada disiplin. Yang pertama ada disiplin. Disiplin itu misalkan tepat waktu, ya, tidak terlambat. Kemudian banyak hal di sini, ya. Jadi yang utama adalah disiplin. Jadi keyakinan kelas yang pertama adalah mematuhi kedisiplinannya. Kalian akan menjadi orang-orang yang disiplin. Kemudian kita lihat saja contoh yang sudah ada di posisi keyakinan kelas ini adalah kata-kata yang sangat universal. Seperti ini, bersikap jujur. Ini banyak yang bisa dikatakan bersikap jujur mungkin nggak terlalu ada masalah di sini ya. Ya tidak terlalu bermasalah. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Ini banyak yang itu masih perlu bertanggung jawab baik secara pribadi maupun secara tanggung jawab sholat. Itu tanggung jawab sendiri sebenarnya, nggak perlu diingatkan oleh teman lain. Jadi bertanggung jawab terhadap pribadi dan kelompok, ya, tanggung jawab terhadap pribadi dan kelompok. Kemudian saling menghargai, ya, saling menghargai. Ini juga suatu hal yang harus ditekankan bersama. Ya, kalau ada sesuatu yang menurut kita tidak menghargai orang lain, berarti sudah melanggar keyakinan kita, yaitu saling menghargai.
ramah, sopan, dan peduli. Ramah di sini berarti sama teman harus saling menghargai, saling ramah. Kemudian sopan ini kan kata-kata yang kasar termasuk tidak sopan. Mengingatkan, saling mengingatkan, tidak menggunakan kata-kata kasar lagi. Kemudian menyimak dengan baik. Apa bedanya mendengarkan dengan menyimak? Kalau mendengarkan itu berarti tidak sengaja, ya, tidak sengaja. Kalau sudah menyimak itu kita sepenuh hati dan fokus dan ingin mendapatkan sesuatu yang dari hasil yang disimpulkan. Dalam terjemahannya kita akan lihat beberapa kalimat positif yang sudah jadi. Ini, kami akan menjaga ketertiban kelas dan mematuhi tata tertib sekolah dengan penuh tanggung jawab. Dia udah pernah dua-duanya, ketertiban kelas dan tata tertib sekolah. Yang kedua, kami akan aktif mengikuti pembelajaran dengan semangat dan percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Karena ada beberapa dari kita yang merasa saya introvert, saya gimana, ya udah datang ke sekolah itu kalian sudah sama. Mau introvert, mau extrovert itu kalian sudah sama. Ya, dalam mengambil atau menangkapkan sebuah belajar. Kami akan bergotong royong menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ini sudah ada di antaranya piket kelas. Ya, sudah ada di antaranya piket kelas. Pak, Bapak kok contohnya sudah mirip dengan kasus kita? Karena memang di mana-mana sama masalahnya. Kalau sudah ada piket kelas, rata-rata orangnya hanya itu saja yang bersihkan. Mulai hari ini dengan keyakinan kelas yang sudah ada, kalian akan sadar, oh ya, saat piket ya udah piket. Ya, dengan waktu yang ditentukan. Lalu kami akan menghormati semua guru dan saling menghargai sesama teman. Ini universal banget. Setiap guru yang hadir bisa disimak dengan baik, ya, tidak melakukan kegiatan yang lain, apalagi kalau tidur. Ya. Meskipun gurunya nggak merasa terganggu, karena itu memang satu hal yang harus kita jaga. Kalau ngantuk, izin aja dulu keluar, buka atau apa gitu ya. Buka cuci kaki, balik tidur lagi. Nah, ya. Karena ngantuk itu nggak bisa dilawan. Ya, carilah kegiatan lain yang tidak mengganggu. Maka memang izin Pak, saya ngantuk berarti mau diurut boleh. Tapi ketika ditanya, tolong bisa menjawab. Ya, baik. Berikutnya, kami akan fokus menggunakan gawai untuk program belajar. Jadi tidak curi-curi waktu untuk main game dan lain sebagainya. Ya, seperti ya. Lalu kami akan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Kalau ini ketika masa pandemi ya. Baik, nanti kita sudah merumuskan keyakinan kelas yang 40 ini. Kita akan lebih ringkas dengan kata-kata yang lebih universal. Nanti akan ditandatangani bersama. Sekarang silakan kalian menandatangani di bawah sini dulu. Satu orang, satu tangan aja ya. Masih, ya, semua tangan. Ini nanti isinya akan kita cetak saja. Apa saja yang dituliskan. Yuk, silakan mulai dari yang terdekat. Mana silonya?